Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, untuk hari ini kita masih tetap tutorial pembikinan pupuk kompos ya. Kita bagaimana caranya kita bikin pupuk kompos supaya kita mengurangi beban kita, pengeluaran kita di dalam pertanian ini teman-teman. Jadi budidaya pupuk kompos ini teman-teman itu simpel aja sebenarnya. Modalnya itu cuman keyakinan dan niat dan tenaga kita ya. Jadi teman-teman jangan lupa dulu subscribe, komen, dan share. Nah setelah itu kita bahas untuk tata cara kita membuat kompos. Jadi begini teman-teman, untuk kita daun-daun pisang yang sudah tua gini teman-teman, kita kumpulin teman-teman ya. Kita kumpulin sama batang-batangnya. Nah, kita kumpulin sama batang-batang pisangnya, kita campur sama daun gamal, kita campur sama rumput-rumput liar supaya kita jadi pupuk ya teman-teman. Jadi khususnya teman-teman, yang ini pupuk habis kebun orang ini disemprot atau itu kebun jagung teman-teman, kita perlu kita ambil, kita kumpulin. Nah yang itu kemarin udah saya pesan untuk yang di kebun jagung teman-teman, itu kebun jagungnya Pak Budi sudah saya pesan mau tak bikin kompos. Jadi banyak betul semut geramangnya ini teman-teman. Nah jadi kemarin udah tak pesan untuk bikin pupuk. Nah pupuk kayak begini teman-teman, karena ini komposnya juga banyak. Nah ini kompos-kompos ini banyak ya. Terus itu ada kebun jagung itu nanti kalau setelah ditebas itu baru kita kumpuli, karena kemarin sudah kita minta sama yang punya, kita kumpulin mau kita angkut ya, kita angkut pakai pickup, nanti sampai di rumah di kebunku sana nanti dicampur kayak ini teman-teman. Sampah-sampah pisang ini termasuk batangnya kita cacah ya, kita cacah. Terus setelah kita cacah itu teman-teman, kita lapis dulu satu lapis ini pelepah pisang yang kering, satu lapis ini rumput teman-teman ya, rumput basah maupun kering. Nah terus yang satu lapis ini kita taburi garam atau garam grosok ya, atau kalau nggak ada garam kita belikan urea 2 kilo teman-teman ya, kita taburkan di atasnya. Setelah itu kita timpah lagi rumput teman-teman. Setelah kita timpah rumput lagi sampai full, nanti kita tutup teman-teman. Setelah kita tutup kira-kira 2 minggu, nanti kita buka lagi, dibuang gasnya ya. Setelah dibuang gasnya kira-kira 1 jam atau 2 jam baru kita tutup lagi itu ya. Itu terus begitu sampai kemudian 1 bulan teman-teman kita buka. Kalau kita buka itu sudah bisa diremet segini, artinya pupuk itu sudah jadi teman-teman. Tapi jangan sampai itu terbuka teman-teman ya, jangan terbuka, jangan kena air yang tutupan tadi ya. Kalau nanti mau kena air, nanti buka yang kedua teman-teman, mau ditaburi air sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, itu kalau mau pakai air. Jadi karena begini teman-teman, untuk kita pertanian ini kalau tidak bisa kita cara bikin kompos, kita selalu pakai kimia, kebanyakan kimia, kita hasilnya tipis teman-teman. Karena pupuk udah mahal, kalau hasil tani nanti ya kalau mahal, kalau murah jadi kita bisa jong. Tapi kalau kita menghemat biaya tani ini teman-teman, kita usahakan bikin pupuk kompos atau kohe ayam ya. Kohe ayam yang pastinya kalau di sini kohe ayam agak lumayan juga sudah, karena sekarang sudah 30.000 sampai 40.000 satu karung teman-teman. Itu pun kalau kita nggak keliru teman-teman, kadang-kadang kita itu masih keliru beli kompos kohe ayam. Itu kelirunya bukan sekam padi teman-teman, kita bekas gerajian kayu itu teman-teman. Tapi kalau bekas kayu itu
itu bisa efeknya banyak teman-teman. Bisa layu fusarium cabai kita itu. Kalau kena kita dapat yang kohe ayam yang serbuk graji ya. Itu kita harus pilih kalau teman-teman mau beli kohe ayam, pilih-pilih. Karena kandang ayam itu kadang-kadang ada seketemunya teman-teman. Nggak harus kita sekam padi semua ya. Apalagi sekarang sekam padi ini agak sulit. Jadi orang-orang itu kadang ketemu serbuk graji ya itu yang diampar di bawah kandang itu ya. Nah itu teman-teman. Karena kalau saya sendiri yang di kandang saya sendiri teman-teman itu nggak pernah pakai pupuk itu ya, nggak pernah pakai serbuk graji ya. Kita pakainya sekam padi karena pupuknya kita pakai supaya kita nggak beli pupuk teman-teman ya. Jadi teman tani semuanya itulah cara hemat untuk kita bertani teman-teman. Kita sampah apapun yang di kebun kita kalau bisa jangan dibakar teman-teman. Dikumpulin, kita fermentasi, kita bikin pupuk ya. Jadi kalau orang yang belum paham teman-teman, untuk apa kayak gitu, di hutan banyak aja kok kan gitu. Jadi nggak usah diraukan itu teman-teman. Yang penting teman-teman kalau minat dikerjakan, bikin supaya biaya pertanian kita itu agak ringan ya. Jangan terlalu berat. Kalau semua kita pupuk pabrik kita itu berat teman-teman. Ya kalau pas harga bagus. Kalau harga kayak tahun kemarin ya jong kita ya. Kalau harga untuk tahun sekarang ini bersahabat teman-teman ya. Nah, dari cabai sayuran alhamdulillah bersahabat untuk tahun-tahun ini ya. Untuk ini Januari 2026 ini alhamdulillah tanaman semua tanaman itu harganya bersahabat teman-teman. Mudah-mudahan selanjutnya begitu. Jadi teman tani semangat nah, jadi semangat. Gak males-males ya. Karena kalau petani sudah malas nanam, nah akhirnya pertanian itu ditinggal cari upahan keluar. Akhirnya nanti untuk berapa bulan kemudian harga mahal, nanti nyesal teman-teman. Jadi kalau sekarang ini walaupun gak terlalu mahal, harga cabai rata-rata 40, 35 itu petani udah bersyukur teman-teman. Gak usah ratus-ratus lah. Pokoknya dari petani itu harga standar 35, 40 itu selanjutnya seterusnya. Insya Allah Kalimantan ini petaninya makin banyak teman-teman ya. Nah, tapi itu tadi teman-teman. Kalau nanti sudah daerah banjir itu panen, daerah kita ini cabai murah lagi itu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti di Kalimantan Timur ini teman-teman tani ini murah mahal nanam insya Allah ketemu harga yang bagus ya. Jadi itu tadi kita mengurangi biaya pertanian dari kita buat pupuk sendiri teman-teman ya. Buat pupuk sendiri karena kita ini teman-teman contohnya pohon bambu, pohon pisang yang jarang dipupuk, nggak pernah dipupuk bisa subur. Jadi kita ini belajar sama alam ya. Karena alam itu bagaimana itu yang nggak pernah kita pupuk kok subur. Nah itu. Jadi kita lihat kayak kayu besar-besar di hutan, kayak bambu itu nggak dipupuk karena apa teman-teman? Karena sampah itu tadi yang jadi pupuk. Jadi kita belajar dari alam, balik ke alam teman-teman ya. Jangan sampai kita males-males untuk terus teman-teman punya pikiran gini, kita mau nanam cabai, mau nanam sayur nggak punya pupuk. Nah itu teman-teman itu yang keliru. Nggak punya pupuk, nggak punya obat itu keliru kalau punya perasaan yang begitu. Jadi kalau bisa bagaimana caranya aku bisa nanam, bisa ada pupuk. Nah itu tadi teman-teman. Solusinya kita bikin pupuk kompos dulu. Setelah itu nanti berhasil baru beli pupuk kimia teman-teman ya. Ini kalau orang yang sama sekali pemula belum punya modal. Yang penting lahannya siap teman-teman ya. Lahan siap. Kalau pupuk ini teman-teman jangan khawatir, di Kalimantan ini bahannya masih banyak ya. Bahannya masih banyak karena alam ini menyiapkan untuk pupuk itu masih banyak teman-teman. Tinggal kita aja artinya kreatif atau enggak. Kalau enggak kreatif kita males,
ya tidak ketemu teman-teman, namanya pupuk kompos itu ya. Kuncinya satu, jangan males, jangan takut diketawakan orang teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ketemu channel YouTube kita yang video yang akan datang. Terima kasih.